Halo adik-adik, selamat pagi, salam sehat. Oh iya, oke Kak, ngomong-ngomong kita itu ada di mana ya Kak ini? Ini itu kita sedang di SMP Ignatius Selamat Riyadi, Kak Ugan. Oh iya, SMP Ignatius Selamat Riyadi. Oh yang ngomong-ngomong SMP Ignatius Selamat Riyadi katanya buka pendaftaran untuk siswa baru ya Kak? Iya, betul banget nih adik-adik. Jadi, buat kalian-kalian yang sudah memasuki jenjang kelas 6 SD, boleh segera daftarkan diri kalian ke SMP kita nih, SMP Ignatius Selamat Riyadi. Nah, bagaimana untuk cara pendaftarnya ya Kak ya? Nah, untuk cara pendaftarannya, silahkan kalian boleh hubungi link di bawah ini, atau mungkin kalau kebingungan kalian boleh datang langsung ke sekolah kita. Sekolah kita ya, tentunya. Oke. Nah, oh iya Kak, ngomong-ngomong sekarang udah bulan September ya? Ya, kalau bulan September itu identik dengan apa ya Kak? BKSN. Oh, BKSN. Ya. Apa itu BKSN Kak? Nah, Kak Ugan, sini deh biar dijelasin, biar lebih ya, enjoy supaya ini ya. Biar kita ngejelasinnya juga enak, adik-adik juga paham. Kita duduk situ aja. Oke, kita sambil santai aja. Oke. Yuk adik-adik. Oke, Kak Remi nyambung yang tadi tentang bicara tentang BKSN. Apa itu sih yang dimaksud dengan BKSN? Jadi biar aku kasih tahu ya nih adik-adik ya. Jadi sekarang kan sudah bulan September nih. Nah, di bulan September itu dikhususkan oleh Gereja Katolik Indonesia sebagai bulan Kitab Suci Nasional, makanya disingkat BKSN. Oh itu, jadi bulan Kitab Suci Nasional. Iya. Jadi dengan adanya bulan Kitab Suci Nasional ini, jadi umat diharapkan lebih akrab dan lebih mengenal Kitab Suci, sehingga mereka semakin bertumbuh dan lebih kuat di dalam iman. Ya, betul banget. Nah, di setiap keuskupan itu dilakukan berbagai kegiatan untuk mengisi bulan ini. Misalnya seperti lingkungan di wilayah paroki, terus juga di biara maupun kelompok-kelompok kategorial lainnya. Nah, lombanya apa aja? Lomba-lombanya ada banyak nih. Ada misalkan seperti pendalaman kitab suci, terus ada juga lomba membaca kitab suci, dan ada juga seperti pameran buku dan lain sebagainya. Ya, berarti dari acara-acara tersebut ya, yaitu bertujuan untuk mendekatkan umat dengan kitab suci, dan diharapkan ya juga para jemaat gereja akan mengikuti dengan antusias kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, betul banget adik-adik. Jadi adik-adik dari rumah harus antusias ya, gitu ya Kak Ugan? Harus dong ya. Gitu. Nah, untuk tahun ini tema bulan Kitab Suci Nasional ya adalah mewartakan kabar gembira dalam krisis iman dan identitas. Nah, itu tema di tahun ini. Nah, dalam 1 bulan kita akan melakukan 4 kali kegiatan. Nah, tema pertama yaitu di minggu ini atau di hari ini kita akan merenungkan sama-sama. Temanya adalah Allah adalah sumber cinta kasihku. Allah adalah sumber cinta kasihku. Ya. Jadi baiklah untuk para remaja Katolik, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kasih Yesus indah, indah, oh indah.
Marilah kita siapkan hati kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau mengumpulkan kami untuk bersama-sama mempelajari kasih-Mu kepada kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, untuk memahami sabda-Mu, sehingga kami dapat mengasihi sesama seperti kasih-Mu kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Remaja Katolik yang saya cintai. Remaja pada zaman ini sangat dipengaruhi oleh tumbuh kembangnya media online. Mereka lebih mengenal tokoh-tokoh dalam game yang mereka mainkan atau tokoh-tokoh dalam YouTube yang mereka tonton. Mereka lebih suka bermain game seperti Mobile Legends. Anda juga bukan? COC atau menonton film, misalnya film drakor. Pasti sangat senang sekali. Dan apa saja yang sering kalian tonton di YouTube dan bandingkan mengikuti perayaan Ekaristi atau kegiatan rohani di gereja. Dampak dari semua ini adalah anak-anak dapat mengalami yang namanya krisis iman dan krisis identitas. Anak-anak tidak dapat mengenal Yesus dengan baik dan juga tidak bisa membangun relasi dengan sesama. Kaum remaja yang saya kasihi, dalam pertemuan pertama ini kita akan mendalami tema Allah adalah sumber cinta kasihku. Pertemuan pertama ini mau mengajak kita semua untuk melihat bagaimana Allah mencintai kita. Kalau kita memahami bahwa Allah mengasihi kita, kita pun menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Kesadaran ini pun akan menolong kita untuk hidup sebagai orang yang dikasihi Allah itu. Para remaja Katolik yang saya kasihi, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan membantu kita untuk mengasihi seperti Kristus. Bacaan Kitab Suci. Surat Yohanes yang pertama bab 4 ayat 7 sampai dengan 12. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Para remaja Katolik yang dikasihi Allah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, bagaimana Allah adalah sumber kasih.
Orang yang mengasihi memiliki dua ciri-cirinya. Yang pertama, orang yang mengasihi menghendaki orang yang dikasihinya berbahagia. Tentunya kita semua pengen berbahagia, bukan? Pastinya. Yang kedua, orang yang punya kasih adalah orang yang berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Orang tua misalnya, ia mengasihi anak-anaknya. Ia menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang sukses dan bahagia. Demi kebahagiaan anak-anaknya itu, orang tua mengorbankan banyak hal untuk menyekolahkan mereka, misalnya mengobati mereka jika mereka sakit, ya, menyayangi mereka, dan lain sebagainya. Allah mengasihi kita, sehingga Ia menghendaki kebahagiaan dalam hidup kita, dalam kehidupan kekal di surga bersama Bapa di surga. Kasih Allah kepada kita nyata dalam pribadi Yesus Kristus Putranya. Supaya kita berbahagia bersamanya di surga, Allah mengutus Putranya untuk menyelamatkan kita. Ia menjadi manusia, lalu menderita sampai wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita. Setelah ditebus oleh Yesus, kita pun diangkat menjadi anak-anak Allah yang akan mewarisi kerajaan surga. Pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita itu jelas menunjukkan betapa Ia mengasihi kita. Para remaja yang dikasihi Allah. Sudah sewajarnya kalau orang yang dikasihi, maka ia akan membalas dengan mengasihi orang yang mengasihinya. Karena orang tua saya sudah mengasihi saya, maka saya pun mau mengasihi orang tua saya dengan membuat mereka senang, membuat orang tua kita tersenyum, membuat orang tua kita bahagia. Allah telah mengasihi kita, jadi sewajarnya kalau kita pun membalasnya dengan mengasihi Allah. Tetapi bagaimana kita mewujudkan kasih kepada Allah? Bagaimana cara kita menyampaikan, memperlihatkan bahwa kita mengasihi Allah? Mewujudkan kasih Allah dapat kita lakukan dengan mengasihi sesama kita, mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Siapa orang yang ada di sekitar kita? Orang yang ada di sekitar kita yang paling dekat dengan kita adalah orang tua. Kalian semua memiliki orang tua, bukan? Pastinya. Kita mengasihi Allah dengan pertama-tama mengasihi orang terdekat kita, yaitu orang tua kita. Siapa lagi? Saudara-saudara kita. Teman-teman kita di sekolah. Ibu bapak guru kita di sekolah. Dan semua orang yang ada di sekitar kita. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk mengingat kasih Tuhan kepada kita tadi? Apa yang bisa kita perbuat? Sebagai remaja kita bisa melakukan hal-hal sederhana. Sebagai orang Katolik kita bisa melakukan hal-hal yang sering kita lakukan. Contoh, ya, mengenakan kalung salib. Para remaja suka sekali, ya, kalau retret di Pratista membeli kalung, ya, lalu menggunakannya. Nah, itu adalah salah satu wujud kita mengasihi Allah. Memasang salib seperti di depan kita ini, ketika kita berdoa ada salib. Di kamar kita juga kita bisa memasang salib. Lalu membuat tanda salib
dengan penuh hikmat. Dan masih banyak lagi contoh-contoh konkret yang bisa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Dan sebagai tanggapan nyata kasih Tuhan, kita dapat melakukan hal-hal seperti, misalnya kalau di rumah kita bisa membantu orang tua, mengurus rumah kita, minta menyiram tanaman, menyapu, membereskan kamar kita. Kalau ada teman yang sakit, kita bisa mengunjunginya, kita bisa mendoakan teman kita yang sakit. Sebagai pelajar, kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita, menyelesaikan tanggung jawab kita, mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan, terutama kepada mereka yang miskin, yang menderita, kita juga bisa membantu mereka. Semoga kita semua dapat melakukan kasih kepada sesama kita, sebagaimana Allah juga mengasihi kita. Dan sekarang, marilah kita hening sejenak. Kita ingin mendoakan doa-doa pribadi kita. Kita ingin menyampaikan permohonan-permohonan pribadi kita di hadapan Tuhan. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, kalian bisa mendoakan orang tua kalian, teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, atau semua orang yang menderita, bisa kalian doakan dalam pertemuan ini. Para remaja Katolik yang dikasihi Allah, marilah kita menutup pertemuan kita dengan doa penutup. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami telah mendengarkan sabda-Mu, dan kami tahu bahwa Engkau adalah kasih. Utuslah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi-Mu dalam diri sesama kami, seperti Engkau telah mengasihi kami. Dengan demikian, kami menunjukkan diri sebagai murid-murid Yesus Kristus, Putra-Mu, dan menghadirkan kasih-Mu kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Gimana adik-adik, seru kan? Pasti seru dong Kak. Seru banget dong. Jadi ya buat adik-adik, buat kita semua, diharapkan dengan apa yang tadi sudah disampaikan itu bisa kita renungkan dengan baik supaya iman kita bisa lebih kuat dan lebih bertumbuh lagi. Ingat adik-adik ya apa yang dikatakan tadi? Ya, nah Kak Ugan, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, kita mengajak untuk adik-adik yang kelas 6 terus ya jangan lupa ya untuk mendaftarkan diri kalian di SMP Ignatius Slamet Riyadi. Gak usah bingung-bingung ya, gak usah mikir apa-apa. Langsung saja kalian daftarkan diri kalian di SMP Ignatius Slamet Riyadi Resinda. Nah caranya silakan kalian klik link di bawah ini. Ya, jadi buat kalian yang masih bingung mau sekolah di mana, itu jangan sungkan-sungkan untuk segera mendaftarkan ke sekolah kita. Itu ya Pak Ugan? SMP Ignatius Slamet Riyadi ya, SMP. Nah, oleh karena itu saya Kareni Dan saya Kak Ugan pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan memberkati.